Salam sade, salam hari Kamis. Cepat udah hari Kamis lagi ya, nggak terasa. Market udah nendang balik ke 37 ya. Tadi dailynya nutup di 37,4 ya. Walaupun berita kita lihat masih yang dibahas si sejet ya, ya memang banyak yang menyesalkan kejadiannya gitu kan. Ya, banyak ya, walaupun kita pro sejet ya nggak bisa gimana, namanya dia udah kena masalah hukum ya kan, dan dia udah ngaku kesalahan itu. Kalau di dalam sidang kalau sudah mengakui ya berarti Anda harus terima hukuman gitu ya. Nanti kita coba bahas itu. Ini saya buat video market cap di 1 triliun, 42 billion, udah balik lagi 1,4 ya. Volume drop, ya kemarin mungkin mereka yang trading, yang scalping atau swing ya, udah TP lagi kayaknya, makanya agak drop volume. Di 56,6 billion, drop 17,8%. BTC dominance agak drop dikit, kemarin 51,7 ya, dia ini sekarang 51,5 ya, bagus lah altcoin. Ini saya buat video BTC di 37.320, ETH di 2060, BNB 235, XRP 60, hampir 61 sen lah ya, 60,95, drop dikit ya. Solana 57,85, naik balik 6% ya Solana, yang kalau kemarin Zero udah cuan ya kan. Cardano balik lagi 38 sen ya, banyak altcoin balik lagi ya. Polygon lumayan nih. Kemarin saya Zero di 73 ya, ini udah 77 sen. Kemarin 73 something lah, hampir ya, let's say 74 sen lah. Udah agak naik 77,63 ya, agak ini balik ya, boleh lah lihat agak ini ya. Kalau kita lihat event semalam nggak gimana ini ya, kripto justru positif balik, walaupun newsnya agak negatif, tapi orang masih ini ya, naiknya greedy ya, masih ini. Emas yang volatile semalam, emas yang ini tiba-tiba berbalik arah kemarin setelah pengumuman data gembel ya, yang dari hijau berubah ke merah, koreksi karena data gembel, jobless claim itu drop dari ini 231.000, diprediksi forecastnya 225.000, ternyata lebih lagi di bawah itu 209.000. Nah keluar data itu emas, perak, precious metal berubah arah dari hijau ke merah ya, akhirnya nutupnya merah. Nah kalau hari ini emas ya masih, karena hari ini holiday juga gitu, Amrik Thanksgiving, Happy Thanksgiving buat beberapa subscriber yang di Amrik ya. Kalian di Amrik hari ini merayakan Thanksgiving. Di Jepang juga hari ini holiday, di sini hari pekerja gitu ya. Tanggal merah hari ini juga, nggak ada market, mah TV nggak ada bahas market. Bahas makanan hari ini TV-nya. Nah hari ini juga nggak ada event gimana yang bisa ngaruh. Saya rasa ya market bisa aja sideways gitu hari ini Kamis ya. Mungkin agak sekedar sideways lah saya rasa untuk market malam ini gitu, kripto ya. Nah kalau emas
mungkin juga sideways saya rasa. Maka nggak gimana sih. Untuk emas hari ini nggak trade juga lah. Ragu nentu arahnya, ya mending nggak gitu, lihat lebih ini. Kemungkinan juga sideways hari ini saya rasa untuk emas ya. Terus malam volatile, untung nggak masuk. Kalau masuk ya kena tendang. Kita bahas sedikit ini. Kemarin padahal saya udah bilang nggak usah terlalu ini untuk yang Binance kalian yang ada ini ya, masih hold di situ ya, tunggu aja 2024 ini saya rasa masih aman. Sejak dari kripto ini yang boleh dikatakan yang rekodnya bersih, yang bertanggung jawab exchange sampai hari ini itu Binance gitu ya. Udah pernah kena hack, dia bayar orang ya kan, yang bertanggung jawab cuma dia, yang lain-lain nggak ada yang satupun bertanggung jawab ya, apalagi exchange bulek ya, nggak ada ininya gitu. Nah Sejet masih ini, jadi kalau kalian pakai ya paling pelan-pelan kalian move lah, misalnya nanti udah pas bulan dapat target ya baru nanti, nggak usah terlalu takut ini. Kondisi saat ini saya lihat banyak yang stres, tanya exchange gimana mau pindah. Nggak usah terlalu buru-buru, dia kan udah ada penggantinya ya, dan penggantinya ini juga orang smart bukan orang bego. Cuma saya rasa kemarin saya kan bahas, saya bilang kemungkinan kedepannya mungkin 2-3 tahun lagi dia bisa tutup, ya itu bisa aja, karena dengan si Sejet ngaku salah ya, karena jerat hukumnya itu berat, jujur. Itu kejahatan boleh dikatakan bisa mereka masukkan extraordinary gitu. Kalau transaksi bukan hanya money laundering, tapi dia dicas dengan melegalkan transaksi dengan teroris gitu ya. Itu dia aku itu berat, jadi dia tersandera ya. Tersandera sekarang kan lihat tuh permainannya. Kemarin itu dedengkot yang keluar loh ya. Dalam hal ini nggak pernah kita lihat exchange misalnya kena SEC udah buat pengadilan. Kemarin itu DOJ langsung ya sama Janet Yellen sama Kepas ya. Itu di belakang udah jelas-jelas dia ditekan, ada hal sesuatu yang dia udah nggak bisa ngelak gitu ya. Jadi dia benar-benar ngalah dan dia tersandera gitu. Nah saya bilang kenapa bisa aja 2-3 tahun lagi dia akhirnya dia juga mending dia tutup ya. Dengan tersandera gitu dia tiap saat dia bisa diperas juga sama mereka ya kan. Sekarang lu bisnis nanti bentar lagi di penalti. Sekarang SEC belum keluar, nanti SEC cari lagi, apalagi kesalahannya denda lagi, dan mereka makannya bukan uang kecil, miliar dolar sekali penaltinya gitu ya. Jadi andai kata Anda pedagang lah ya, Anda itu dipajakin terus ya, Anda udah capek-capek habis ini itu dipajakinnya bukan tanggung-tanggung nilainya gitu. Akhirnya kan mending gua tutup aja. Itu logikanya ya kan. Itu karena dia tersandera dengan dia ngaku ini ya. Itu dia udah tersandera hukum, bisa aja dia dimasukkan lagi, nanti dia nggak harus capek ngadapi, paling capek tuh ngadepi pengadilan gitu. Apalagi kalau nanti dia bisa ditarik dia ke Amrik gitu. Jadi banyak hal juga dia pikirkan gitu. Dan juga sekarang kan hukumnya dia nggak boleh eksis, dia udah ditekan habis gitu ya, nggak boleh turut campur ya kan, nggak boleh nongol bahas kripto. Jadi dia udah ini sekali ya, memang dia pasti masih tetap di belakang dia ini ya, kasih instruksi sama orang dia, tapi dia sama sekali udah ini ya. Kalau saya pikir ada yang tanya TKO Indo gimana? TKO kan ya legal, terdaftar di ini. Justru kalau dia mau ini ya ke depannya di negara dia kan posisi dia di Dubai sekarang, dia ambil posisi di sana kan. Ya bisa aja nanti andai kata ke depan dia misalnya dia tutup karena udah terlalu ditekan dengan merek dia Binance itu kan, ya bisa aja dia lebih
tetap dia support kripto dengan ya exchange lokal yang dimana dia di belakangnya kayak misalnya toko kripto ya kan, dia nggak pakai nama Binance lagi gitu. Dan kalau dia cari negara-negara, dia buka di yang sebagian negara yang penting lu masuk sini invest lu, buat negara bisa tarik pajak dari dia why not gitu ya. Kayak Dubai juga sampai saat ini untuk investor gitu mereka sangat welcome gitu. Jadi kemungkinan bisa saja ya ganti brand lah ya, mungkin lebih aman dia main brand-brand lokal padahal dia di belakang ya, nggak tahu lah strategi mereka gitu ya kan. Tapi saya rasa untuk sementara jangan pusing lah ya, nggak usah terlalu gimana takut juga. Cuma ya nanti udah cuan baru kalian pelan-pelan pindah. Ya ketahuan juga kelihatan semalam itu koin-koin DEX itu pada naik gitu karena di situ transaksi banyak yang pindah, misalnya Uniswap ya kan tiba-tiba naik karena transaksi dia di situ orang pakai ya kan. Jadi makanya semalam coba lihat koin-koin DEX lumayan naik hijau ya kan, pada ini pakai DEX AAV gitu ya kan. Itu jadi banyak yang agak takut ya, memang langsung mereka pindahin ya, mereka swap pakai DEX gitu. Tapi yang paling aman buat kalian kalau yang nyimpen aset, kalau ada belilah, entah itu hard wallet atau cold wallet ya, ledger gitu ya. Anda harus ini, gimana pun kripto itu harus Anda simpan sendiri, nggak ada yang garansi Anda di exchange gitu ya, karena apa hal aja sesuatu hal bisa terjadi. Oke. Itu sedikit saya tanggapi biar kalian harus ada satu ini. Masa mau invest nggak mau turun modal juga untuk beli apa? Carilah yang murah ya. Apalagi nanti hari ini kami besok Black Friday kan ada pada diskon gitu ya kan. Nah, itu. Terus ini kemarin ada yang tanya gimana TP ini itu. Ini sekarang saya untuk TP ya, nanti buran gimana, mau TP di mana, nggak ada yang jago jujur. Jarang sekali orang bisa dapat TP pas di top. Begitu juga jarang sekali orang bisa dapat serok di bottom. Oke? Karena pas turun ada yang pikir masih bisa turun gitu. Maka saya waktu bearish time kemarin ini kan saya udah pas 20 aja saya udah masuk karena kita udah pikir udah berapa persen targetnya. Ya kan? Oh dia drop ke bawah lagi, kita tambah muatan lagi. Ya, itu paling efisien. Nah, begitu juga saat kita mau TP, mau di top, nggak hanya orang beruntung bisa dapat di top. Apalagi kalau koin-koin baru, ya. Karena koin-koin baru kita nggak ada patokan di mana titik ATH-nya, nggak ada yang tahu dia bisa sampai kemana gitu. Makanya kenapa saya invest ya untuk kripto itu lebih mencondong yang saya pegang koin yang market cap besar, yang udah pernah lewat bearish time sekali, ya, udah pernah lewat buran, ya. Karena kita udah tahu, oh dia pernah ATH-nya di titik mana, ya. Dia pernah ATH di titik mana, saat buran kita target paling nggak 75-80% itu kita TP pertama dikit, ya, ambil dulu gitu. Kalau dia sampai di ATH, nah ambil lagi. Sisanya kita lihat bisa lewat nggak. Menatau buat ATH baru. Tapi kalau misalnya habis ATH dia drop lagi, ya udah TP semua gitu. Jadi nggak ada yang bisa pas. Cuma kalau kita dengan hold yang koin yang udah pernah lewat buran, ya itu paling nggak kita ada titik ATH-nya, kita ada satu yang kita target poinnya. Nah kalau koin-koin baru nggak ada yang tahu itu ATH-nya sampai di mana gitu. Nggak ada. Di dunia ini ya yang tepat-tepat bisa TP di top, di puncak itu orang udah paling beruntung kurang dari 2%. Ya, itu juga kita kalau mau TP juga kita lihat chart kan, kita tetap baca chart. Ini dia naik, kita lihat chart ini. Ini sampai di sini, ini posisi udah bisa koreksi belum? Itu kita selalu pantau. Kalau dana kita udah harus
pantau ya, kalian harus selalu kontrol ini udah masa koreksi belum. Kira-kira kalau udah hampir ya udah boleh ambil gitu. Ya. Nah, kalau yang udah pernah misalnya saya ambil contoh BTC ya. BTC punya histori yang selalu akan mencapai ATH. Nah, itu pertama pasti target kita TP-nya di ATH lama. Ya. ETH juga gitu, Ethereum. Itu kita agak enak ininya ngaturnya gitu, ya. Di ATH lama dia nyampe, kita TP dulu tahap pertama, ya kan? Tergantung Anda bagi mau berapa kali, ya. Apakah Anda mau posisi 30 atau 40% atau 50% tahap pertama, itu tergantung Anda, itu manage hitungan masing-masing lah strateginya, ya. Anda mau bagi 3 kali, nah Anda ambil posisi bagaimana, ya kan? Apakah 334 atau 433 gitu, ya. 40%, 30%, ya. Tapi kalau Anda pikir ini udah mau 2 kali, ya 50-50 juga boleh, tergantung. Jadi strategi masing-masing dan keyakinan kita dengan yang kita pegang gitu, ya. Nah, misalnya saja saya gini, saya ambil satu contoh lagi, XRP, ya. XRP ini karena saya masih yakin, karena dia ini salah satu koin yang walaupun orang mau ngomong apapun, saya sabar, saya tahu timingnya. Kalau udah sampai nanti itu beda, karena satu-satunya koin yang sudah bekerja sama dengan 72 negara itu, dengan sentral bank negara itu cuma XRP gitu, ya. Cuma kapan berkembangnya, tapi kalau dia kelar dengan ini, dia udah hampir kelar dengan SEC. Semoga bulan 4 tahun depan ini, itu sidangnya terakhir itu, kalau nggak salah, close deal itu ya. Itu saya yakin, pertama target saya akan saya TP di ATH lamanya, ya. Di ATH lamanya, nah setelah itu target saya buat target di $5. Sisanya saya tunggu, sanggup nggak dia ke $5 gitu. Tapi andai kata dia naik dikit, terus dia drop lagi, atau ada berita apa lah yang sangat nggak ini, ya udah saya TP. Tapi kalau misalnya cuma koreksi biasa, karena sering chart itu begitu naik, dia koreksi lagi biasa, terus dia nendang lagi. Jadi masing-masing harus pantau chart juga, lihat penggerakan tiap koin itu berbeda-beda, ya. Jadi sulit kita ini itu, saya cuma kasih gambaran aja, nggak ada yang bisa tepat gitu. Cuma paling nggak kita udah ada gambaran, gue bisa, paling nggak target gue masuk dulu yang target awal gitu, ya. Makanya kenapa saya lebih mencondong, saya ambil koin yang sudah pernah lewat bulan dan market cap besar, yang masih strong gitu, Cardano gitu ya. Karena lebih enak saya baca, saya kontrol, dan udah tahu saya sendiri nggak pernah koin baru itu dapat tepat di top saya TP, ya. Dan pengalaman saya dulu, saya kan pernah ngajar nggak perlu pegang banyak koin, utamakan budget kita itu ke koin yang dimana yang bisa naik. Itu sama aja. Sekarang misal gini, Anda punya 100 juta, ya. Kalau saya kan udah bilang, saya bagikan ke 6-7 koin gitu ya. Let's say 7 koin ya, saya ambil porsi, udah pasti BTC, saya ambil 40%, ETH 30%, sisa dari 100 juta itu ya, 40 juta BTC, ini satu gambaran buat kalian. 30 juta di ETH, 30 jutanya lagi ya saya bagi ke altcoin gitu, ya. Jadi altcoinnya misalnya ambil berapa, 4 jenis, ya kita bagi lagi dari 30 juta tuh 7,5 juta gitu, dan koin-koin. Jadi kita yang atur gitu, ya. Dan supaya gampang kontrol, intinya itu 100 juta Anda ini bisa berkembang berapa persen yang Anda target gitu. Bukan
paling bahaya itu orang nggak bisa dapat bagus di kripto itu, ngelihat ini naik mau ke sana, lihat itu naik mau kejar ke sana, akhirnya Anda nggak dapat yang terbaik gitu. Percayalah, atau terlalu banyak koin Anda bingung sendiri nanti pas buruan. Jadi lebih mending Anda punya 100 juta, Anda kejar sana, kejar, akhirnya nggak ini. Mending yang pas-pas, yang udah Anda target 100 juta ini bisa berkembang berapa. Paling enggak minimal berapa kali, itu target. Nah, itu cara invest supaya Anda mau berhasil dan lebih maksimal dapatnya. Percayalah. Tapi Anda masih banyak, karena manusia itu ya nafsu. Manusia itu susah lawan nafsu dan tamak. Jadi kalau lihat orang cuan, panas, pengen dia ini juga. Itu Anda harus kalahkan. Yang begitu-gitu. Kalau Anda mau jadi investor sukses, itu salah satu kunci. Anda harus kontrol diri, ya. Jangan kejar, lihat orang cuan, Anda juga, wah takut juga ini, raih sana, raih sini, nggak ada yang dapat perfect, gitu. Nggak taunya pas Anda lepas ini kejar, ini yang pump, yang itu masih stuck gitu. Jadi nggak ini, tapi kita buat target. Kalau kita udah pilih koin-koin yang udah kita target, ini di posisi mana kita ambil gitu. Atau saya koin baru, kadang lihat ini, ya syukur harus ada luck juga ya. Saya beruntung bulan kemarin itu, misalnya koin baru saya pegang, ya, itu saya dapat udah cuan di atas 100%, pas saya baca, saya lihat udah mendekati koreksi, saya TP semua. Nah, tepat selang beberapa hari koreksi, lumayan, buangannya, saya masukkan lagi profit gitu, ya, masukkan profit lagi, saya biarkan, dia sempat drop lagi, nggak taunya ngehit lagi, malah lebih dari yang saya waktu TP gitu. Nah, itu ada faktor luck juga, ya. Nah, di situ lumayan berkembang. Karena kan saya ajarkan kita pas ada posisi gitu, tarik modal, masukkan balik profit biar dia berjalan. Andai kata ada sesuatu hal terjadi atau gagal, kita nggak kemakan modal, kita nggak kena. Paling anggap, ya, lagi belum beruntung koin itu. Kan gitu. Misalnya kayak kemarin lah video saya bilang, ya kan, emas udah saya TP, tarik modal, saya biarkan cuan, saya nggak mau, saya pikir cuannya bisa panjang jadi ular, ternyata berbalik arah ke tendang, ya udah, saya lihat next day gitu, ya. Jadi begitu, oke, sekedar yang saya bisa sampaikan. Di saat nanti kalau udah bull, kalian udah harus pantau. Chart harus kontrol, news kalian harus ini, kalau lihat nggak benar, nah baru Anda buat keputusan. Jadi nggak bisa nanti udah bingung sendiri, TP nggak, Anda harus ini mandiri, harus pelajari sendiri juga gitu, keputusan di tangan sendiri. Saya cuma kasih masukan-masukan dari apa yang udah pernah saya lewati, yang saya lakukan gitu. Ya, tapi kembali masing-masing punya strategi sendiri juga. Nah, kalau untuk saya, strategi saya supaya saya nggak pusing, saya ada satu titik patokan, maka koin-koin yang saya ambil yang masih bagus, karena kalau koin-koin lama juga, ya, ada juga yang performa nggak bagus, itu udah nggak bisa ATH gitu. Jadi kita masih harus lihat, disitulah pentingnya kita dior, kita lihat progresnya itu. Anda invest kalau cuma pengen malas dior, cuma mau nanya-nanya, dapat signal dari orang, terus kalau salah analisa orang, Anda marah-marah, itu kebodohan Anda sendiri, gitu, ya. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Sesuai yang kalian tanya, saya coba jawab, beri masukan, ya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Hari Kamis, lemeskan ototmu. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.